Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel YouTube saya. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit mereview sekaligus unboxing ya sebuah alat yang bernama ya Mini DC PoE UPS. Jadi mini UPS ya. Kalau biasanya UPS itu kan bentuknya besar seperti ini ya. Jadi dengan semakin berkembangnya teknologi, ada sebuah alat yang muncul yang bernama mini UPS ini ya. Jadi artinya UPS dalam bentuk mini ya, dalam bentuk kecil. Buat teman-teman yang belum tahu UPS itu apa, jadi secara singkat fungsi utama dari UPS ini adalah alat yang bisa menyediakan ya cadangan energi listrik dalam waktu pendek ya. Jadi alat ini nantinya dapat membantu teman-teman ya. Misalkan di rumah teman-teman ada taruhlah sebuah router ya, router wifi seperti ini. Ini kan tentunya membutuhkan daya listrik ya. Misalkan ada alat seperti ini di rumah teman-teman atau alat lainnya ya, alat apapun ya, tidak harus router seperti ini yang membutuhkan energi listrik. Nah, ketika di rumah teman-teman listriknya padam, katakanlah PLN, listriknya padam, listrik PLN tersebut padam, otomatis alat ini kan juga mati karena tidak adanya daya listrik dari PLN tadi. Nah, untuk mengatasi hal itu agar routernya ini tetap menyala, teman-teman bisa pakai yang namanya mini UPS ini ya. Nah, itu salah satu fungsi dari mini UPS ya. Kalau manfaatnya banyak ya, misalkan alat ini ya, misalkan ya, ini kan kalau tiba-tiba mati kan kemungkinan konsletnya ada. Misalkan nyala gini, tiba-tiba listrik dari PLN mati, nah itu kemungkinan rusaknya alat ini juga ada. Nah, untuk menanggulangi hal itu, salah satu alat yang bisa kita pakai ini ya, mini DC UPS ini ya. Untuk spesifikasinya sendiri ya, jadi mini UPS ini berkekuatan ini ya 8000 mAh untuk baterainya sendiri. Untuk baterai yang dipakai sendiri ini ya built-in seri ini ya, untuk baterainya lithium ion ini ya 21700 ini ya untuk spesifikasinya. Dan kemudian ada spesifikasi lagi ini ya, manual power off switch ya. Jadi untuk tombol power on off nya sudah ada ya. Dan selanjutnya ini ya, sudah mendukung colokan USB 5V ini ya untuk outputnya. Jadi bisa menggunakan USB 5V, USB yang seperti ini ya. Jadi misalkan untuk charger HP nantinya sudah bisa menggunakan mini UPS ini karena sudah mendukung ini ya, USB 5V. Dan tentunya mendukung ini ya 9V 12V DC output ya. Jadi outputnya nanti selain ada 5V yang bentuk USB, ada juga yang 9V dan 12V DC output ya. Untuk PO nya sendiri, nah kelebihan dari alat ini nih ya, salah satunya sudah mendukung PO output 24V atau 48V. Kebetulan untuk alat ini yang support 24V output ya. Selanjutnya nih ya, salah satu fiturnya overload short circuit protection. Jadi ketika ada overload atau short pada sirkuit, otomatis nanti terputus dengan adanya fitur ini ya. Nih untuk selanjutnya, untuk fitur-fiturnya, use for PoE router, bisa untuk PoE router yang mendukung PoE, atau bisa digunakan untuk IP telepon, ONT dan sebagainya ya. Ini ya bisa diimplementasikan untuk CCTV, iPad, HP ya, TV router,
router ini ya, IP telepon tadi PoE switch. Jadi apapun alat yang support PoE dengan catatan ini ya, dayanya 24 volt atau 48 volt bisa menggunakan alat ini untuk backup listrik cadangan ya. Untuk model sendiri ini ya, modelnya ini ya, PoE 02 dan seterusnya ya. Untuk output portnya ada USB dengan output powernya sendiri 5 volt 1,5 ampere ya. Untuk DC output yang pertama ini ada yang 9 volt ini yang ampernya untuk 1 ampere ya. Kalau tadi 5 volt itu ampernya 1,5, untuk yang 9 volt 1 ampere ya. Untuk input DC yang kedua ini ya 12 volt 1 ampere. Nah untuk yang PoE outputnya sendiri yang 24 volt ya, kebetulan alat ini yang 24 volt ya. Ada varian lain yang 48 volt. Ini untuk built-in baterainya sendiri, ini untuk kapasitasnya ini ya 8000 mAh seperti itu. Nah ini ada sedikit dijelaskan kelebihan dari UPS ini. Sudah dukung USB port, overcharging, jadi ketika di charge ya itu kebetulan kelebihan atau sudah full, otomatis nantinya proses chargingnya berhenti ya, karena baterainya sendiri sudah full seperti itu. Itu fitur yang ini. Oke, ini elektrik apa ini, leakage atau bacanya seperti apa ya, tapi untuk intinya seperti ini. Jadi misalkan ada lonjakan listrik, misalkan listrik dari PLN sendiri lonjak ya, ada lonjakan, otomatis akan terputus dengan fitur ini ya. Jadi nggak sampai merusak si UPS sendiri ya, atau alat yang terhubung ke UPS ini. Ini untuk fitur-fitur yang lain teman-teman bisa cek ini. Itu untuk fitur-fitur ya. Untuk isi dari paket ini sendiri kita bisa cek. Nah ketika teman-teman beli alat ini ya, untuk isinya kita dapat ini ya, alat utamanya ini ya, sebuah mini UPS bentuknya seperti ini. Nah ini yang saya katakan tadi, yang disampaikan di spesifikasi tadi, ada DC output yang 12 volt, 9 volt, 5 volt. Nah, untuk 5 voltnya ini berbentuk USB ini ya. Nah ini teman-teman nanti bisa manfaatkan untuk apapun yang elektroniknya berukuran 5 volt. Sedangkan ini untuk PoE nya tadi ya, ada bentar nggak kelihatan, ada LAN in, ada out. Jadi nanti ini untuk LAN yang masuk, ini yang ini untuk ke device kita seperti itu. Nah ini untuk input DC nya nanti ke AC ya, ini ke listrik kita, untuk charger, untuk charging. Yang pertama yang akan kita dapat ada apa ini, buku panduan yang isinya menerangkan spesifikasi dari ini. Ini sebagainya, teman-teman bisa baca seperti ini. Selain ini ya, selain ini teman-teman nanti juga dapat apa ini ya, ini kabel power ya, kabel power untuk ke listrik ya, untuk charging kita dapat seperti ini juga. Selanjutnya ada apa ini ada colokan ya, colokan seperti ini yang kita pakai untuk ke sini, nantinya ini untuk ke alat-alat yang akan kita pakai seperti itu. Itu yang akan kita dapat. Bentuknya seperti ini. Ada tombol ya, ada tombol on off nya di sini. Ada, coba kita nyalakan dulu ya. Nah ini ada 4 buah indikator LED. Ini untuk menunjukkan kapasitas baterai cadangan di sini ya.
Jadi misalkan ini ada 3 bar, berarti baterai yang ada sudah 3 bar seperti ini ya. Jadi hampir penuh, belum penuh ya, hampir penuh ya. Jadi misalkan nanti mau habis ya, tujuannya ada di indikator bar yang pertama ini ya. Nah, itu untuk paket yang kita terima seperti itu, yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, untuk implementasinya sendiri seperti apa? Jadi teman, cukup mudah ya, cukup mudah untuk instalasinya, karena kita sudah diberi ini ya, sebuah kabel. Jadi misalkan teman-teman punya router seperti ini, akan kita coba nyalakan menggunakan UPS ini ya. Tinggal teman-teman nantinya tinggal sang seperti ini. Oh, balik ya, yang hitam ini ke sini. Nah, yang ini, yang satunya ini kita masukkan ke, bentar ya, ini dayanya berapa ini? Ini dayanya tak kelihatan teman-teman. (12 volt ya, sedangkan alat ini dayanya 9 volt. Jadi kita pakai yang ini ya, yang 9 volt. Nah, sudah nyala ternyata. Nah, ini ilustrasinya ketika tidak ada nih ya, daya listrik ya. Misalkan gini ya. Nah, kita ilustrasikan ini. Ini misalkan ini ke listrik ya. Nah, ini dalam keadaan listrik di rumah kita nyala ya. Nah, ketika saya cabut ini kalau saya cabut artinya ini ya, ini artinya kan listrik di rumah kita mati. Nah, kita cabut seperti ini, nah alat kita masih tetap menyala ya. Ini karena apa? Karena ada ini, karena ada alat mini UPS ini. Nah, seperti ini. Untuk yang ini misalkan untuk PoE ya, untuk implementasinya nanti saya akan taruh di akhir video untuk keseluruhan. Misalkan yang 12 volt untuk apa, yang 5 volt dan seterusnya untuk apa. Dan untuk yang terpenting nanti di akhir video saya akan coba review ya, kekuatan dari alat ini untuk menyalakan sebuah router seperti ini akan mampu seberapa lama seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek di akhir video reviewnya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Jadi setelah ini saya akan tampilkan sebuah video untuk implementasi dari berbagai pot ini ya. Jadi mulai dari pot ini sampai ini fungsinya seperti apa, seperti itu. Dan di akhir video juga nanti saya akan review ya kekuatan dari alat ini untuk menyalakan satu router seperti ini kuat berapa lama seperti itu. Nah, mungkin sampai sini aja teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman minat ya dengan alat ini, nanti untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi seperti ini ya. Nanti di bawah saya taruh di kolom deskripsi untuk link pembelian seperti itu. Nah, mungkin seperti itu aja ya sampai sini video pada kali ini. Jika ada kekurangan dan kekurangan misalkan videonya kurang jelas, itu murni dari kekurangan saya. Jadi misalkan teman-teman ingin diskusi, teman-teman bisa komen di kolom komentar seperti itu. Sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk implementasinya seperti ini ya. Jadi misalkan yang 5 volt ini saya gunakan untuk ngecas HP ya. Nah, yang 5 volt, misalkan yang ini tadi berapa ini? Yang ini yang 9 volt tadi saya gunakan untuk
nyalakan router ini ya, yang tegangannya 9 volt tadi ya. Untuk yang ini berapa tadi, yang 12 volt, yang 12 volt ini, yang ini saya gunakan untuk menyalakan sebuah ONT tadi ya, ONT atau router wifi ini yang kapasitas dayanya 12 volt. Nah ini untuk yang implementasi apa tadi, PoE tadi itu ya, PoE via LAN. Nah ini saya coba gunakan, kebetulan ini ada alat converter namanya yang support PoE, jadi tanpa menggunakan ini ya, jadi tanpa menggunakan ini kita gunakan PoE tadi ya untuk menyalakan alat tadi ya. Sebenarnya menggunakan ini juga bisa, karena ini cuma untuk implementasi saja ya, seperti itu. Jadi untuk implementasinya seperti ini untuk alatnya. Nah untuk kekuatannya saya akan coba tes setelah video ini ya. Setelah video ini saya akan coba kekuatan dari alat ini ya. Ini misalkan satu router ini kuat berapa lama menggunakan alat ini. Jadi misalkan dengan alat ini, sebuah router ini kuat berapa lama menyalanya, seperti itu. Simak terus ya videonya. Nah ini yang testingnya ya, saya mulai dari ya, dari mana ya? Dari jam 22:21 pada hari Jumat 9 Desember ya. Saya nyalakan. Nah, saya coba dalam kondisi UPS tidak full ya, jadi hanya 3 bar. Saya nyalakan sebuah router dengan daya 12 volt ya. Kita mulai jam berapa tadi, jam 22:21 ya. Jadi seberapa tahan alat ini, kita mulai dari jam ini ya. Ini ya pagi harinya sekitar pukul 5 lebih 28 hari Sabtu tanggal 10 Desember. PS nya masih nyala, tinggal 1 bar ini ya, dan kondisi modemnya sendiri masih nyala, artinya dari semalam jam 22:21 artinya sekitar berapa jam ya, 7 jam ya. Jadi artinya UPS ini dapat menyalakan satu modem dengan daya 12 volt ini selama 7 jam ya. Jadi dayanya sekitar segitu, sekitar 7 jam kurang lebihnya ya.